Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ya sahabat podcast Suara NATO. Hari ini saya mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Arul Gendeng ya. Dan di sini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu yaitu narasumber kita yang mungkin sudah tidak asing lagi ya, dan ini seseorang public figure ya, seseorang yang mungkin yang berperan di zaman itu ya, sebagai seorang sastrawan, budayawan ataupun seorang seniman ya. Oke, para sahabat NATO yang ada di rumah, langsung saja mari kita sapa narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, mungkin sahabat-sahabat di rumah masih penasaran dengan narasumber kita pada hari ini. Bisa diperkenalkan nama dulu, Pak? Ya, saya sebagai narasumber, maka saya perkenalkan nama saya yang bernama Hasan Muda. Nama Hasan Muda sudah dikenal di masyarakat di Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Asik, itu dia. Jadi Bapak Hasan Muda atau biasa dipanggil apa ini supaya lebih santai? Kalau biasa hari-hari kemasyarakatan atau di kampung-kampung, di Ya. birman-birman tetangga, saya itu dipanggil nama alias Abang. Oh, Abang. Iya, Abang. Tete Abang. Ya, ada yang menyebut Tete Abang. Kalau dia cucu, memanggil Tete Abang. Kalau bukan cucu atau lingkungan kekeluargaan maupun masyarakat umum, mereka memanggil saya. Ada yang memanggil Abang, dan yang tidak mengenal Abang, mereka memanggil saya Pak Guru. Oh, Pak Guru. Ya, biasa kan Itu. kalau berarti seorang guru ya. Ya, seorang guru. Biasanya ada pertanyaan di sekolah ya, biasanya itu ada pertanyaan, Pak Guru yang ini apa namanya? Itu biasa di lagu-lagu itu. Ya. Jadi itu Pak Guru. Oh ya, guru, seorang figur ya. Jadi untuk sahabat-sahabat podcast Suara NATO, untuk beberapa jam ke depan saya akan berbincang dengan Tete Abang ya. Yang dipanggil dengan namanya Guru Hasan Muda ya. Biar setua tetap muda ya. Iya, Tete. iya. Tetap Iya. masih keadaan begini. Ya. Masih muda terus. Iya. Iya. Biar sudah tua tetap panggil abang ya. Iya. Panggilan abang itu kan untuk kakak sebenarnya. Iya. Iya. Oke, langsung saja mungkin Tete Abang mengenal Bolaang Mongondo Selatan ya. Untuk kita berbicara tentang kebudayaan ya. Kira-kira menurut Tete Abang, sepengalaman Tete Abang itu untuk kebudayaan yang ada di Bolaang Mongondo Selatan itu seperti apa? Bisa mungkin diceritakan agar masyarakat Bolaang Mongondo Selatan, terutama untuk sahabat NATO ini, bisa mendengarkan bagaimana kira-kira sedikit saja, singkat saja sejarah untuk Bolaang Mongondo Selatan itu menurut versi Tete Abang. Ini mengenai kebudayaan di daerah kita, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Ya. Tentang kebudayaan itu ada sedikit luas. Nah, kebudayaan ini dilakukan oleh manusia-manusia yang berada di daerah Kabupaten Bolaang Mongondo. Di Kabupaten Bolaang Mongondo ini terdiri dari beberapa suku bangsa yang memiliki kebudayaannya masing-masing. Untuk berbicara tentang budaya,
Nah itu untuk berbicara tentang budaya ini kan di situ kan ada adat istiadat, terus agama, politik, dan juga bahasa serta karya seni ya yang lahir di daerah itu sendiri ya, khususnya di Bolang Mongondo Selatan. Nah, beranjak dari sejarah, saya mendengar juga Tete Abang ini sebagai pemangku adat. Ya. Kira-kira sebagai pemangku adat itu sendiri, apa sih tugasnya atau kapasitas atau tanggung jawab dari seorang pemangku adat itu? Kira-kira bisa diceritakan? Ya, daerah kita ini adalah daerah adat berdasarkan kebudayaan, agama. Di situ ada adat. Nah, adat ini adalah sesuatu yang baik pada manusia yang dilakukan kepada manusia yang lain. Itulah adat. Nah, adat di sini yang muncul, yang nyata, yang kita lihat dan kita rasakan adalah adat yang muncul adalah adat penerimaan tamu, adat perkawinan, adat kematian, dan lain-lain sebagainya yang menjadi hajatan manusia yang beragama. Itu yang mereka lakukan. Nah, seperti adat yang ada timbul di daerah kita ini, terutama adat suku Bolano, itu berada pusatnya di ibu kota, di 3 desa yang mereka sebut dulu adalah Buatulotolu. Artinya 3 desa, 3 kampung yang mempunyai adat yang sama. Melibagu, Toluaya, Popodu. Memiliki 3 adat yang sama. Memiliki adat yang sama. Setelah kita mendalami adat yang seperti dulu itu yang disebut 3 buatulo, 3 tali yang terlingkar di dalam 3 desa ini, maka sesuai perkembangan, maka ada muncul kata bahasa bahwa tiap-tiap desa mempunyai adatnya masing-masing. Sedangkan pada Buatulo 3 desa itu adalah adatnya yang sama. Yang sekarang ini, masa sekarang bukan masanya dulu. Yang sekarang Adalah masih ada Buatulo Tolu itu 3 ikatan, ya. yang masing-masing desa mempunyai adat yang sama. Namun saya melihat dan mengamati dan sedikit merubah, tiap-tiap desa tidak sama pelaksanaan adatnya. Berbeda-beda. Akan berbeda-beda dan kelihatannya berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya 3 desa ini harus sama karena terikat oleh suatu adat, hukum adat yang berlaku pada masa kerajaan. Oh, jadi berbicara tentang ikat, saya teringat ketika ibu-ibu yang mau beli sayur itu biasa 3 ikat 5.000 ya, Tete Abang. Iya. Sekarang 3 ikat 5.000. Kangkung. Ya, 3 ikat 5.000. Sedangkan 1 ikat ada beberapa panggal. Beberapa ujung. Iya, jadi sekarang dulu itu dia harus jadi 3 ikat yang sama. Sekarang yang berbeda-beda. Jadi ada kangkung, ada kol, ada mungkin ada sayuran yang kacang panjang. Ada kacang panjang, tapi sesudah dimasak dipotong-potong. Oke. Jadi pendek-pendek kacang panjang. Iya. Nah, perbedaan kacang panjang dengan celana panjang apa? Ini kacang panjang yang celana panjang ini ada yang disebut, kalau kacang panjang itu satu tanaman yang hidup, yang dihidupkan. Kalau celana panjang, celana yang tidak hidup, tidak bernyawa. Oh, tidak bernyawa. Tidak bernyawa.
tapi panjang. Ada juga yang Iya. ada yang mengatakan juga Tete, bedanya kacang panjang dengan celana panjang itu, kalau kacang panjang dipotong-potong tetap kacang panjang. Tetap kacang panjang. Kalau celana panjang dipotong jadi celana pendek. Iya. Yang sebenarnya itu kacang panjang dipotong-potong jadi pendek itu Iya. tidak boleh disebut lagi kacang panjang. Jadi kacang Berarti matanya itu bukan buta, tapi dia belum dapat melihat. belum dapat melihat. Iya, belum dapat melihat bahwa itu kacang panjang yang sudah pendek-pendek. Oh, jadi begitu. Oke, oke, Ya, oke. tidak boleh disebut saja itu sayur sudah masak. Oh, jadi sayur ya, jadi sayur. Namanya Tidak bisa disebut sayur. lagi kacang panjang. Iya, tidak sebut kacang panjang. Oke, oke, oke. Kacang panjang itu disebut masih dalam keadaan utuh, mentah. Kalau sudah dijadikan namanya sayur, ya berarti tidak ada yang panjang-panjang. So, jadi pendek. Oke. Yang pendek. Terang sebenarnya membahas tentang budaya ya, bukan tumbuh-tumbuhan. Ya, oke. Kita lanjut ya, sahabat podcast Suara NATO. Torang sudah mendengar tadi apa itu bagaimana sejarah Bola Mongondo Selatan, terus sebagai pemangku adat itu seperti apa. Nah, kita kembali lagi ke Tete Abang ya. Saya masih penasaran dengan 3 desa tadi yang disebutkan oleh Tete Abang tadi. Iya. Ada Molibagu, Toluaya, Toluaya dengan Popodu. Popodu, masih 3 desa ya. Jadi kalau berbicara pada zaman dahulu 3 desa itu, sekarang kan sudah ada Sondana, Soguo, Pintadia. Kurang Kalau- Molibagu. iya. Molibagu, tetap Molibagu. Tetap Molibagu. Nah 3 desa itu berarti terjadi pemekaran ya. Jadi pemekaran. Pemekaran. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sejarah atau pada saat itu mungkin Tete Abang juga terlibat sebagai aparat desa atau pemerintah desa yang menyaksikan bagaimana pemekaran. Kenapa sampai terjadi pemekaran itu? Ini pemekaran di 3 desa sebelum daerah Kabupaten Bola Mongondo terbentuk menjadi daerah, maka sudah ada pemekaran desa. Nah, desa yang pertama sebelum daerah kita terjadi dari daerah Kabupaten Bola Mongondo Selatan, maka di Kecamatan Bolang Uki itu yang pertama-tama di Kabupaten Bola Mongondo Selatan ini desa yang dimekarkan adalah Desa Popodu. Yang dimekarkan ini menjadi namanya adalah Desa Sondana. Itu yang pertama. Dia beranak ya berarti? Ya, beranak dia. Oh, iya. Sesudah Desa Sondana dimekarkan, maka muncullah setelah Kabupaten Bola Mongondo terbentuk, maka menyusul anak dari Sondana, yaitu Desa Pintadia di Mekar. Oh jadi pemekaran dari Sondana itu Pintadia? Pintadia, Berarti anak kedua? anak kedua. Oh, Anak kedua dari Desa Popodu. oh iya, iya. Nah, ini terjadi pemekaran. Kalau di Desa Toluaya, Desa Toluaya dimekar menjadi Desa Soguo. Suguh, anak dari Toluaya. Desa Toluaya. Dari Desa Toluaya. Sedangkan menurut sejarah, Iya. Soguo itu di mana? Soguo itu adalah dari Soguo Salongo sebelah adalah Soguo, dan dia menjalar sampai di lapangan. Itulah Soguo. Suguh. Desa Soguo. Kalau ditarik pada zaman dahulu. Pada itu zaman dahulu. Baru terdirilah suatu bentuk kerajaan. Kerajaan yaitu diambil dari 3 desa. Desa Molibagu, Toluaya, Popodu. Yang dibangun sebelum menjadi kerajaan, masa ada persiapan wilayah. Persiapan wilayah itu adalah salah satunya masjid, lapangan, dan mahligai, tempat kediaman raja.
yang Kediaman disebut raja. istana. Istana. Itu yang pertama. Baru ditambah lagi dengan satu sekolah. Sekolah rakyat yang sekarang disebut SD. Dulu disebut SR. Sekolah rakyat. Masih rakyat punya Dulu sekolah. SR? Iya, namanya SD sekarang itu namanya dulu SR, sekolah rakyat. Oh, Rakyat punya sekolah. rakyat. Bukan Bukan siswa pesekolah. Bukan siswa pesekolah. Oh, jadi rakyat bersekolah. Rakyat pesekolah. Oh. Nah, itu ada perbedaan sedikit tentang keadaan dulu dengan keadaan yang sekarang. Karena kita menyebut kata Presiden Jokowi Indonesia maju. Sekarang kalau kata siapa lagi di Bolsel ini, Bolsel menjadi maju. Siapa yang mengatakan itu? Belum didengar. Bahwa Bolsel akan menjadi maju, belum dapat didengar. Oh, Insya Allah akan datang, akan ada muncul sesuatu, yaitu anak-anak yang sekarang, para ilmuwan pendidikan yang sudah tertinggi mendapatkan S1, 2, 3, Generasi, iya, generasi muda. generasi. Nah, kalau itu harapan saya untuk ke depan. Oh, iya. Ini akan datang. Oh, iya. Ya sekarang, yang sekarang ini itu baru tentang kebudayaan adat yang ada di daerah kita. Oke, untuk harapan TTP harapan tadi mungkin nanti di akhir episode. Di akhir. Sabantar itu. Nah sekarang sudah berbicara tentang desa Pemekaran. Pemekaran berarti mekar ya. Iya, mekar, berkembang. Berarti sekarang untuk desa Tolondadu, Tabilah itu sudah DP cucu-cucu mungkin ya. DP saudara atau kemanakan sepupu. Kalau menurut sejarah, desa yang ada bertetangga dengan desa Popodu, Tolondadu, Tabilaa, Panango ini adalah masih wilayah perkebunan orang-orang dulu yang ada di desa Popodu. Perkebunan orang-orang dulu yang ada di desa Desa Popodu. Popodu. Makanya kenyataan yang sekarang masih ada bahwa orang Popodu mempunyai milik tanah yang ada di desa Tolondadu, Tabilaa, Panango. Jadi itu DP Iya. kronologi. Itu Iya. perjalanan itu. Iya, Tapi kalau Panango ini masa penjajahan adalah menjadi kekuasaan masa Belanda dulu, sehingga Belanda bilang tanam kelapa di sini. Oh, jadi Di sini maka disebut dulu itu ondormen. Ondordemen. Ondordemen Iya. itu bahasa apa Itu itu? bahasa Belanda kalau tidak salah itu. Operdomen tahu. Ih, kemungkinan. Iya, nanti saya cari. Kalau Operdemen itu ya bahasa-bahasa kasar bagi bahasa Belanda kepada masyarakat rakyat Indonesia. Oh, operdomen itu. Nah, itu Iya. Itu bahasa-bahasa dulu ya. bahasa-bahasa dulu. Oke. Untuk sahabat sahabat NATO ya, suara NATO, sorry. Kita sudah berbicara tentang desa Pemekaran, kemudian nah, Tete Abang ini saya dengar-dengar juga seorang seniman muda pada waktu itu. Pada zaman itu. Jadi mungkin Tete Abang bisa menceritakan karena memang untuk kesenian itu sendiri saya juga termasuk orang yang datang di Bolsel ini 2019 sampai 2021 sekarang. Untuk kesenian di Bolsel ini ya apa? Bukan juga, tapi sudah jarang. Bahkan saya ada beberapa yang saya temukan dan itu apa namanya? Sudah jarang dilakukan ya, seperti musik-musik hadra, musik-musik tradisi. Nah, mungkin untuk Tete Abang yang mungkin ada satu karya atau apa pada zaman itu Tete Abang
bergelut di dunia seni itu bisa diceritakan sedikit bagaimana? Ya, alhamdulillah pada waktu itu sebagai seorang yang berkeinginan untuk daerah ini menjadi maju, maka waktu itu karena pemberian suatu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin. kepada manusia yang ingin berminat memajukan rakyatnya menjadi baik dan berseni, maka saya kebetulan waktu itu menggali suatu permainan yang bersifat permainan yang akan punah. Maka saya munculkan, alhamdulillah ada sampai dengan sekarang. Di antaranya permainan-permainan yang dulu itu yang bersifat tradisional seperti permainan pasika. Pasika itu seperti apa? Saya juga baru dengar itu nama itu. Permainan pasika ini adalah suatu permainan sekarang juga boleh disebut permainan matematika. Permainan matematika. Karena permainan itu memberi keuntungan dan memberi pelajaran bagi anak-anak untuk berhitung, mengali, mengurangi, dan menjumlah. Mengali, mengurangi, dan menjumlah. Maka permainan itu disebut pasika. Pasika. Menurut bahasa Bolango, bahwa pasika itu adalah permainan yang sebagai alat untuk mendidik, mempelajari, menghitung, menjumlah, mengurangi, menambah, dan sama dengan. Sehingga hasilnya permainan itu Berapa DP hasil? dapat dikerjakan dan dapat dilakukan. Oh, tapi DP hasil sudah dapat? Hasilnya ada kalau dilakukan permainannya. Oh, kalau dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti tidak ada hasil. Dia tidak dapat. Kosong double. Kosong double. Ada juga kosong, ada juga 6 double. Juga Di situ, double. Iya. Iya. Itu permainan itu. Itu permainan itu. Oke. Baru pada ya juga termasuk seni itu permainan. Bagi yang berseni, mereka bermain itu. Baru ada yang seninya, yang punya seni seperti permainan. Baru ada yang disebut kesenian, disebut tari-tarian. Oh, tari. Ya, tari-tarian. Jadi TT Abang ini selain beberapa permainan diciptakan ya. Kalau dari segi tari sendiri, tari apa kira-kira? Nah, dalam segi tari ini, kalau dulu itu tari yang sekarang disebut ada tari Mopotiro. Yang artinya? Mopotiro itu memberi siri kepada orang yang datang ke rumah. Memberi siri, pinang. Oh, iya. Kepada orang yang datang di rumah itu. Oh, itu makna atau pengertian dari tari Mopotiro itu. Mopotiro dia, berarti dia tamu. Artinya diberi suguhan. Beda dengan Mopotilo. Iya, Mopotilo adalah suatu bahasa Gorontalo. Oh, Mopotilo bahasa Gorontalo. Mopotilo adalah bahasa Bolango. Itu ada bedanya. Beda ya? Iya, beda di bahasa. Tapi caranya sama. Caranya sama. Karena Gorontalo dengan Bolango itu sama adatnya. Karena mereka adalah suku yang hidup bersama-sama di satu tanah. Di satu tanah Gorontalo. Di tanah Gorontalo. Di tanah Gorontalo mereka pindah ke daerah Bolamongondo. Oh, jadi berpindah-pindah. Bolamongondo sekarang. Oh, jadi masyarakat berarti terbawa itu kebiasaan Mopotiro itu. Iya. Dorang ada bawa kamari Mopotiro. Oh, tanah dorang tidak bawa, tidak? Tanah tidak dibawa. Oh, cuman dikasih tinggal tanah ini Mopotiro. Cara-cara kebiasaan yaitu adat
adat ada pada manusia, mereka bawa itu ada. Tapi tanah mereka ijak tidak, Tidak, tertinggal di sana. Oke. Sehingga ada muncul cerita Bone Bolango. Bone bola. Bone Bolango tertinggal. Tertinggal. Oh, itu Itu artinya cerita dari Bone Bolango itu ceritanya juga dari Tertinggal. pemamaan. penamaan. Mopotiro. Mopotiro. Nah, kalau memamaan adalah bahasa Mengondo. Oh. Mopotiro juga suguhan kepada tamu yang datang di rumah. Nah, sekarang tarian itu menjadi tari penerima tamu dari dalam daerah maupun di luar daerah, di tingkat provinsi maupun di pusat. Oh, ini tari ini. Tari ini. Kalau dia lain, tamunya dikerjakan dengan tamu Mopotiro. Oke. Artinya orang baru. Orang baru. Orang baru. Kalau orang lama tidak? Orang lama. Oh, Tidak jadi perlu. khusus orang baru Artinya tidak perlu. Oh, tidak. Tidak perlu. Oke. Karena dia orang baru. Selain Mopotiro, Teteh, mungkin ada tarian lain lagi selain Mopotiro mungkin. Tari itu sesudah Mopotiro ini ada tari yang juga disebut oleh masyarakat Bolango atau masyarakat Bolsel ini yang bersuku Bolango dan Gorontalo. Oke. Mereka mengatakan bahwa itu tari penerimaan tamu dan juga ada yang menyebut tari perang. Tari perang. Tari perang. Dengan judul Dengan judul tarian itu adalah tari Dangisa. Dangisa. Tari Dangisa. Nah, tari Dangisa ini adalah tari yang bukan diciptakan di Bolang Mongondo Selatan ini. Tari itu terbawa dari Gorontalo. Masih dari Gorontalo lagi? Yang diciptakan di Gorontalo. Sama dengan yang tadi, yang berkaitan dengan Mopotiro. Mopotiro, oh berkaitan. Nah, tari ini dibawa dari Gorontalo ke Melibagu, ke daerah kita. Tari itu diciptakan di Gorontalo pada saat dia tercipta karena ada seorang manusia yang menjadi raja yang dinobatkan, dilantik di Ternate, Maluku. Di Ternate, Maluku. Maluku. Raja siapa kira-kira Raja ini? Gobol. Raja Gobol. Raja Pada Gobol. waktu itu dinobatkan. Pada waktu dinobatkan di Ternate. Di Ternate. Waktu akan pulang, Iya. maka dia dijemput dengan tarian ini. Tari Dangisa ini. Tari Dangisa. Yang menciptakan itu adalah kakak daripada raja ini. Kakak daripada Raja Gobol ini. Yang dilantik itu. Baru itu dibuat, terciptalah tarian di daerah Tapa Gorontalo. Waktu Bolango berada di sana, maka itu sebagai tari itu sebagai alat penjemput daripada raja yang dilantik di Ternate. Dilantik di Ternate. Sampai dengan di Bolang Mongondo Selatan ini, tari itu masih disampaikan lagi bahwa tari itu masih tetap namanya tari penjemputan tamu. Tari penjemputan tamu. Tari penjemputan tamu. Tunggu. Dangisa ini artinya apa? Dangisa ini artinya suatu permainan tarian yang dibentuk untuk penjemputan tamu dengan peragaan tanpa pengiringan dari orang lain. Oh, Dia tidak. penari itu adalah pelakunya sendiri dalam pengiringan permainan. Oh, jadi musiknya masuk dalam pelaku tari itu sendiri. Dia pelaku tari itu sendiri. Musik pembantu alat itu tidak ada. Tidak ada pengiring alat musik. Tidak ada. Tapi yang Hanya digunakan ada alat dari tari itu. Dari Properti. tari itu. Properti Iya, ya. propertinya. Properti. Terus ada syair atau apa begitu untuk Berikut. Nah, syair itu seperti syair itu sama dengan iringan lagu, nyanyian.
Oh jadi ada Seseorang, ada iya, sair ini. Maka itu ada sairnya. Ya. Nah, sairnya itu dilakukan atau disampaikan, disuarakan oleh penari itu sendiri. Disuarakan oleh penari, Penari itu sendiri. Dilantunkan. Dia mungkin. dilantunkan oleh penari itu sendiri. Oh, Nah, iya, kalau masa dulu itu berlaku. Tapi kalau masa sekarang, Masa sekarang? itu tidak berlaku. Itu disebabkan oleh karena pemain-pemain dulu itu adalah orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa yang biar umur 30-an ke atas lah. Nah, yang sekarang adalah pemain-pemainnya umurnya 15 tahun ke bawah. 15 tahun ke 15 bawah. tahun. Maka mereka tidak menguasai syair, bahasa itu. Tidak dapat menyampaikan syair itu. Terus langkah yang diambil bagaimana? Nah, langkah yang diambil seperti yang sekarang, Ya, yang sekarang. yang saya langsungkan permainan itu sampai dengan sekarang masih hidup. Iya. Saya mempunyai jalan yang dapat bahwa syairnya itu dapat muncul. Saya membuat kelompok kecil 1 sampai dengan 5 orang untuk menyampaikan syair itu kepada permainan ini. Oh, jadi Maka dibikin iringannya ada. paduan suara begitu. Paduan suara, itu iya. kelompok. Kelompok. Iya, kelompok. Iya. Paduan suara. Menyanyikan melantunkan syair itu. Syair itu. Terus ada penari. Ada penari. Tapi kalau yang sebenarnya tidak ada itu kelompok. Oh, pada zaman dulu Iya. itu tidak Maka ada itu ada kelompok. satu keheranan masyarakat umum suku Bolango itu, kata mereka bahwa kalau tarian ini bukan seperti itu. Nah, saya menjawab kalau tidak seperti itu berarti tidak ada lagi ini permainan ini. Karena mencari orang yang membawakan syair dan dia bermain. Dia pemain, dia penyair. Jadi dia bermain susah dia didapat. susah-susah sekarang untuk Susah mendapat. didapat. Jadi Karena berarti, sudah lama sekarang. berarti itu untuk generasi muda yang mungkin saja generasi muda sahabat podcast Suara NATO ini mungkin yang bisa mendengarkan ya, Iya. yang akan menyimak podcast ini mungkin akan tergerak hatinya kepada generasi-generasi muda mungkin ya, ingin belajar bagaimana itu tari dangisa maupun mopotiro ataupun permainan tradisional yang seperti Tete Abang ceritakan dulu. Dangisa sudah, tari mopotiro sudah. Jadi, nah untuk kesenian di dangisa, tari dangisa itu sendiri mungkin ada pengalaman yang bisa Tete Abang ceritakan. Mungkin apakah tarian ini hanya istilahnya tampil atau pentas di Bolsel atau pernah sampai di tingkat provinsi ataupun nasional? Bisa mungkin diceritakan? Ya, bukan suatu cerita tentang dangisa ini. Saya masih ada dan saya masih dapat menyaksikan bahwa tarian ini pernah mewakili Provinsi Sulawesi Utara ke tingkat nasional di Surabaya pada tahun 57. Kalau tidak salah tahunnya. 57? Tahun 57. Baru yang kedua ada di Surabaya, Bandung. Itu yang kedua, tahun berikutnya. Tahun berikutnya? Iya, tahun berikutnya. Terbang lagi? Mewakili, dulu bukan masa terbang, masa naik kapal. Oh, masih pakai kapal? Iya, masih kapal. Belum ada ini? Indonesia belum punya pesawat. Pesawat? Cuma pesawat Belanda, Jepang ada. Good. Dulu naik kapal Indonesia belum ada pesawat, cuma kapal laut yang disebut perahu layar. Perahu layar. Iya, perahu Iya. layar. Sekarang Kapal sudah layar. jadi Sekarang lain. iya, sudah jadi merek itu sekarang sudah dipakai baju cakan. Nah itulah mandi.
Yang pertama ke tingkat nasional. Kalau ke tingkat provinsi, ya kebetulan sudah hal itu berada di tangan saya, beralih kepemimpinannya ke kelompok saya, maka para pemimpin dulu menyerahkan permainan ini kepada saya untuk dilanjutkan. Maka tujuan daripada orang-orang tua dulu itu yang mereka berikan kepada saya sedang laksanakan. Nah, perjuangan pada waktu itu di tahun 80-an, perpindahan pengalihan. Pengalihan. Waktu itu Gorontalo, Bone Bolango mengundang permainan ini, tari Dangisa, supaya dapat dilaksanakan, difestivalkan di daerah Gorontalo, Kecamatan Tapa. Pada waktu itu saya menemui beberapa tantangan tentang tarian ini. Tantangan, jadi ada tantangan juga. Tantangan itu halangan-halangan yang menghalangi saya untuk membawa tarian itu ke Gorontalo, yaitu para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, malah juga ada sebagian pemerintah yang dan juga pemerintah melarang bahwa kata mereka tari ini tidak boleh disebarluaskan. Namun saya kebetulan seorang guru dan mempunyai bakat di bidang itu, maka saya perjuangkan mengambil inisiatif, bermufakat, bermusyawarah kepada tokoh-tokoh masyarakat. Tetap hasilnya mereka mempertahankan. Dengan cara yang lain saya ke bidang pemerintahan, yaitu seorang camat, kebetulan anak raja. Camat, dia kebetulan anak raja yang terakhir di Bolang Uki ini, Molibago. Maka saya menemui bahwa izinkanlah saya membawa anak-anak ini ke Gorontalo, Provinsi Gorontalo, untuk diragakan di sana. Dipentaskan di sana. Iya. Karena permainan ini, kata mereka, berasal dari daerah Gorontalo. Dan kami sudah rindu permainan ini untuk dipentaskan di Gorontalo. Pada waktu itu camat mengatakan, ya kalau sudah selesai latihannya boleh diberangkatkan, saya izinkan. Saya izinkan. Izinkan aku pergi, kayak judul lagu. Alhamdulillah. Itu Selamat. Saya mempersiapkan kurang lebih 10 hari, saya mempersiapkan. Disinilah awal pertama Bolang Uki itu menjadi maju, mendapat undangan daerah-daerah tetangga, karena perantaraan suatu tarian permainan ini. Jadi mendapat undangan di beberapa daerah lain juga. Iya, di Gorontalo itu. Di Gorontalo. Baru yang kedua, yang berikutnya di Manado. Di Manado. Jadi Gorontalo terbang lagi nih. Terbang ke Manado. Oh, bukan terbang, kan waktu itu belum ada pesawat. Waktu itu belum ada pilah-pilah. Belum ada. Oh, belum ada. Jadi dari Gorontalo ke Manado naik apa? Naik mobil. Ya, mobilnya namanya Sidamri. Sidamri. Sampai sekarang masih ada itu. Iya. Nama Damri itu ada juga nama orangnya di Molibago namanya Damri. Iya. Oto masuk, dia lahir. Oh, itu sejarah nama Damri. Oke, jadi untuk yang nama Damri itu sejarah lahirnya Damri ya. Iya. Oke. Nah, di saat perjalanan kendala-kendala apa biasa sering ditemukan Tete Abang itu? Biasanya kan ini kan membawa kontingen, no? Kontingen ya anak-anak lah ya. Nah, waktu itu penarinya umur anak-anak itu berapa? Umur 12 tahun. 12 tahun ke bawah atau ke atas? 10 tahun. Oh, ke bawah ya? Berarti ke bawah. Tingkat sekolah dasar. Sekolah dasar. Berapa orang kira-kira kontingen waktu 12 orang. 13 orang dan Tete Abang. Iya. 14 dengan sopir. Iya. 15 dengan karnet.
Kenet. Kenet, Kenet juga hitung kan yang Iya. 15. Jadi dalam bis damri ini kira-kira apa kendala atau apa tambah-tambah urusan, mungkin ada tambah-tambah urusannya enggak? Ya, Atau begitulah. Pada waktu itu karena Manado juga membutuhkan tarian itu, Manado ya yang ya. mereka berjalan. sebut di tingkat provinsi tari itu adalah tari klasik, karena tari yang unik disebutnya. Dan kebetulan kepala balai pelestarian nilai budaya Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo Tengah dan Gorontalo, adalah orang suku Bolango suku Bolango yang mengundang tari ini ini dipentaskan di Provinsi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara di Manado. Iya. Itu sudah apa namanya, ceritanya sudah pentas. Bagaimana perjalanan? Saya ingin mungkin bisa perjalanan, berbagi. Ya, mau diceritakan soal ini tapi harus diceritakan karena itu pengalaman. Pengalaman, ya. Pengalaman itu diminta 20 orang kontingen dari Bolang Uki, 20 orang. 20 orang. Yang ikut 60 orang. Yang tarian dan Tarian 20 orang pesertanya dengan kontingen pengurus-pengurusnya. Jadi 20 orang peserta, sementara tadi abang bilang tadi 60 Ada semua. 60 yang mau 40 orang ini apa? 40 orang ini adalah orang tua dari anak-anak. Jadi Baru satu, tokoh-tokoh masyarakat belum tokoh-tokoh yang masyarakat. menantang tadi. Itu yang mereka ikut bersama-sama. Jadi mereka ikut dengan peserta ini. Peserta ini. Nah itu dia nama tambah-tambah urusan, tidak? Saya itulah jadi tambah-tambah urusan. Tambah-tambah urusan. Urus lagi pada orang. Iya. Nanti urus lagi pada orang gitu. Ini Dengan- pengikut ini. Iya. Demikianlah. Acara kita pada hari ini. Perjalanan itu begitu sifatnya Iya. yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sudah ambil satu jalan yang ditempuh, yaitu naik oto bayar sendiri. Naik oto bayar sendiri Bayar pada waktu sendiri. itu. Ya. Kalau yang tari ini, kelompok tari dibayar oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Utara. Kelompok tari. Iya. Oto dibayar, damri dibayar, Uang makan semua, uang makan semua transportasi semua dibayar ya. Iya. Hmm. Nah itulah suatu tantangan dan riwayat perjalanan tari-tari itu. Kemudian setelah itu lagi pariwisata Bolsel terbentuk ini, ya melakukan permainan ini, meminta dan mendapat perintah dari sana, dari provinsi untuk ditargetkan ini permainan tarian. Maka pariwisata mengundang saya untuk siap untuk bermain tarian di Provinsi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Maka itu dilaksanakan berulang-ulang Berulang-ulang. Ya. karena diminta. Ya tarinya ya seperti itu, tari gerakannya seperti itu, ada syairnya. Ada sairnya, Ya. tetap ada, ya. Nah kalau sekarang kan berbicara tentang tari tradisional, nah, sekarang juga seiring perkembangannya zaman itu ada juga yang disebut dengan tari kreasi, tari garapan, tari-tari baru yang memang dasarnya diambil dari tari tradisional itu, akarnya dari situ terus dikembangkan. Apakah tari Dangisa ini bisa seperti itu atau bagaimana? Bisa dikembangkan atau Tari ini kalau menurut saya boleh dikembangkan, tapi saya ada punya ingatan serta menimbang tentang tari ini bukan milik saya, bukan milik perorangan dan bukan milik kelompok orang. bukan milik kelompok orang? Tari ini adalah milik manusia suku Bolango. Manusia Suku Bolango. suku Bolango. Iya. Nah, kalau menurut saya selaku sekarang yang disebut pembina pelatih daripada tarian ini, Iya. saya setuju dan suka
tarian ini dikembangkan untuk kemajuan masa depan. Nah, kalau tarian ini masih tetap kita pertahankan seperti yang dulu, tidak dapat menyaingi tarian-tarian yang muncul pada zaman sekarang. Dia akan punah kembali. Karena permainannya berdasarkan perhitungannya cuma 6 macam, tapi kalau yang sekarang sudah mau dikembangkan mungkin menjadi 12 macam. Dulu itu dikembangkan. Dari Nah, segi kalau gerak. saya itu sesuai dengan permintaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi, itu mereka akan kembangkan. Baru saya laporkan ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat di Mulibagu Ya. dan pemerintah. Pemerintah menyetujui, tapi para tokoh-tokoh masyarakat tidak menyetujui. Loh, jadi masyarakat itu sendiri yang Ya, tidak mempertahankan. mempertahankan. Tidak boleh dirubah. Oh, tidak boleh dirubah. Tapi diganti, kira-kira boleh. Kira-kira Itu boleh. menurut mereka. Kalau dirubah tidak boleh, kalau diganti boleh. Ya, mudah-mudahan saya ganti. Ya, Jadi saya tidak merubah. ya begini, untuk mungkin lebih memperjelas lagi kepada masyarakat ya. Kalau untuk tari tradisional atau tari tradisi yang berakar memang pada zaman dahulu itu memang sudah tercipta, sudah dibuat. Ya memang mungkin untuk sekarang itu apa namanya? Tidak, memang untuk atau untuk merubah itu sebenarnya tidak. Memang betul tidak bisa. Tapi untuk mengembangkan itu kita bisa mengganti mungkin judulnya, Iya. pola geraknya, atau apa namanya pola lantai, ya. Jadi mungkin itu yang dimaksud dengan pengembangan. Ya. Jadi tari apa namanya tari garapan baru. Tapi akar tradisi bahwa itu pengembangan dari Dangisa mungkin itu akar atau DP apa namanya DP Ture, DP apa DP nama gerak dasar itu ya memang ciri khas dari tari Dangisa ya. Mungkin kalau tarian Dangisa itu pola geraknya yang lebih monoton atau lebih menonjol itu kira-kira seperti apa? Jadi abang bisa untuk gerakannya itu. Apakah kan dia kan pakai properti? Iya, properti. Ya, properti, apakah dia tergantung properti atau bagaimana, atau ada gerakan yang memutar atau gerakan yang mungkin itu atau dia lebih ke gerakan kaki mungkin. Itu dasar-dasar. Kalau macam di Gorontalo itu pengalaman saya melihat kenapa ada tari garapan baru untuk tari dana-dana. Sekarang kan sudah ada danca A, danca B, danca C. Nah, akarnya dari dana-dana itu sendiri. Yang gerakan awalnya dana-dana itu kan dia maju kemudian mundur lagi. Tapi sekarang kan sudah banyak pola lantai yang dipakai di situ. Dengan gerakan tangan mungkin kaki hingga kepala semua ya. Jadi semua dipakai untuk membuat tari dana-dana ini menjadi tari garapan baru begitu, tari kreasi. Jadi mungkin kalau tari Dangisa itu sendiri ya tergantung mungkin dari si pembuat ya atau si penata tari itu sendiri mungkin. Jadi Tete Abang juga ini bisa disebut dengan seorang koreo ya pada zaman itu, pembuat tari ya. Jadi saya mungkin masyarakat juga yang masyarakat Wolsel yang melihat ini atau mendengarkan ini itulah apa namanya cerita singkat ya dari seorang figur, seorang budayawan, seorang sastrawan atau seorang seniman yang pada zaman itu ya. Nah, untuk sekarang mungkin kita di akhir acara ini Tete Abang dan juga kami dari saya sebagai host berterima kasih ya kepada Tete Abang yang sudah memberikan pengalamannya ataupun semangatnya ataupun apa namanya cerita-cerita yang memang itu yang patut diketahui oleh masyarakat Bola Mongondo itu sendiri. Nah, untuk harapan mungkin bisa ada apa namanya harapan atau pesan atau kesan kepada masyarakat
yang ada di Bola Mongondo Selatan lebih ke generasi-generasi muda untuk saat ini. Silakan. Ya, masyarakat Kabupaten Bola Mongondo Selatan, terutama para pemuda-pemuda, generasi penerus bangsa, daerah, saya mengharapkan kiranya tentang kebudayaan daerah kita ini kita lakukan, kita cari, kita laksanakan, kita buat, kita pamerkan kepada masyarakat umum supaya kebudayaan kita ini tidak akan hilang atau punah. Karena dengan saudara-saudara, pemuda-pemuda daerah kita ini yang diharapkan untuk mendapatkan suatu kemajuan. Sebab tidak ada pemuda dari daerah lain untuk membangkitkan daerah kita sendiri. Hanyalah dari masyarakat atau orang-orang pemuda-pemuda yang pintar-pintar di masa kini diharapkan supaya dapat melakukan kebudayaan ini dengan sebaik-baiknya. Ingatlah pesan saya kepada saudara-saudara pemuda masyarakat Kabupaten Bola Mongondo Selatan. Tidak ada orang lain terkecuali kita sendiri yang dapat memajukan daerah kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah pesan-pesan dari seorang figur guru ataupun sebagai budayawan yang seperti saya bilang tadi, seorang seniman. Itulah pesan yang diharapkan oleh Tete Abang kepada khususnya generasi muda yang ada di Bola Mongondo Selatan. Jadi jatuh bangkit lagi. Bangkit lagi. Bercerai bersatu kita teguh, bercerai kita teruntuh. Kawin lagi. Iya. Bukan. Ya, awalnya kawin lagi. Oke. Baik, sahabat podcast Suara NATO, akhirnya kita sudah masuk di penghujung acara. Nah, itulah pesan dan kesan dari seorang public figure kita, Tete Abang ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu pada sore hari ini untuk memberikan sedikit pengalaman. Nah, baik suara podcast Suara NATO pada sore hari ini mungkin cukup dulu podcast kita pada pekan ini ya, dengan yang bertemakan tentang kebudayaan ataupun kesenian yang ada di Bola Mongondo Selatan ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Arul Gendeng dan Hasan Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Alam.